Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah menyertai kita siang dan malam. Dia tak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia selalu ada di setiap hidup ini untuk menuntun kita di jalannya yang benar. Kalau saat ini saudara sedang mengikuti pelayanan ini, pastikan ini bukan maunya saudara, tapi ini maunya Tuhan yang menggerakkan saudara mengikuti pelayanan firman ini. Jangan pernah beralih. Tuhan mau beritahukan sesuatu kepada saudara melalui firman-Nya. Karena itu kita akan baca firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah apa maumu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Dan Engkau jamah hamba-Mu ini, tapi juga semua yang mengikuti pemberitaan firman ini, supaya kami sungguh-sungguh menemukan apa mau Tuhan, dan mau Tuhan itu jugalah yang kami ejawantakan di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu, ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca bagian firman yang akan kita renungkan dari Maleakhi 4 ayat 1-6. Sekali lagi, Maleakhi 4 ayat 1-6 begini dikatakan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kini kita berada di perayaan Minggu Advent. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Perayaan Minggu-Minggu Advent terarah pada bagaimana umat mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan yang akan datang. Bukan lagi datang di kandang hina Bethlehem, tapi menanti Dia yang akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Di perayaan ini, kita merenungkan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Maleakhi kepada umat Israel. Di pasal 1 ayat 1 nanti dibaca. Nama Maleakhi berarti utusanku. Nama ini adalah singkatan dari Malakiah yang artinya utusan Tuhan.
sebagai utusan Tuhan, Maleaki menyampaikan apa yang dia dengar, dia terima dari Tuhan. Firman Tuhan diawali dengan, aku mengasihi kamu. Maleaki 1 ayat 2a itu dicatat. Tuhan Allah sungguh mengasihi umatnya. Karena itu Tuhan Allah menghendaki agar umat memberi tanggapan terhadap kasih-Nya itu dengan hidup dalam ketaatan, melakukan perintah ketetapan Tuhan. Namun umat dan bahkan para imam sepertinya sulit merasakan kasih Tuhan. Karena mereka berada di tengah situasi sulit, di bawah kekuasaan Persia. Mereka harus membayar pajak yang tinggi. Di pasal 1 ayat 8 nanti dibaca. Mereka berada di tengah kekeringan dan kerusakan panen yang disebabkan oleh hama belalang. Akibatnya terjadi kelaparan. Maleaki 3 ayat 10 sampai 11 nanti dibaca. Situasi sulit ini membuat mereka melupakan kasih Allah dan mereka kehilangan ketaatan melakukan perintah ketetapan Tuhan. Para imam dan umat menghina nama Tuhan dengan mencemarkan mezbah Tuhan. Mereka mempersembahkan roti cemar, binatang yang cacat, binatang yang dirampas atau dicuri. Bahkan mereka melakukan itu, mereka merasa apa yang mereka persembahkan itu sebagai beban yang memberatkan. Ini adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Nanti dibaca di Maleaki 2 ayat 10 sampai 16. Bahkan mereka berbicara kurang ajar tentang Tuhan. Menganggap bahwa beribadah kepada Tuhan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Bahkan menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, orang-orang yang mujur, orang-orang yang berbuat fasik. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang berbuat fasik itu datangkan kemujuran. Bahkan mereka katakan bahwa orang yang mencobai Tuhan akan luput dari hukuman Tuhan. Nanti dibaca di Maleaki 3 ayat 13 sampai 15. Di tengah keadaan seperti itu, Tuhan Allah menyampaikan berita pengharapan melalui Nabi Maleaki bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu akan datang menyala seperti perapian. Hal ini menunjuk pada kedatangannya melalui peristiwa Bethlehem di mana Yesus lahir. Sebab di ayat 5 dicatat sebelum kedatangan Tuhan ia mengutus Nabi Elia. Ini menunjuk kepada Yohanes Pembaptis yang akan mendahului kedatangan Yesus untuk mempersiapkan jalan. Nanti dibaca itu di Injil Matius pasal 11 ayat 14, juga Matius 17 ayat 10 sampai 13, Injil Lukas 1 ayat 17. Nanti dilihat di situ apa yang disampaikan oleh Yesus di ayat 5 kitab Maleaki tadi itu menunjuk kepada Nabi Elia. Dan hari Tuhan itu datang, itu juga menunjuk pada kedatangannya kembali yang akan bertindak sebagai hakim. Maka semua orang gegabah atau orang arogan, orang yang sombong, merasa bisa hidup tanpa Tuhan, dan setiap orang yang berbuat fasik ini orang pembuat kejahatan, mereka menjadi seperti jerami, akan terbakar habis sampai ke akar dan cabang. Ayat 1 dari bacaan Maleaki pasal 4 tadi. Mereka menerima hukuman dari Tuhan pada hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Tetapi kamu yang takut akan namaku, artinya
Mereka yang hidup takut akan nama Tuhan, mereka yang hormat kepada Tuhan, kagum, tunduk, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Surya kebenaran menunjuk pada Yesus Kristus. Nanti dilihat di Injil Lukas 1 ayat 78, 79, Yohanes 8 ayat 12, nanti dibaca. Istilah sayap menunjuk pada sinar, kuasa dari sang surya yang memberi kesembuhan. Itulah Yesus yang datang memberi kesembuhan kepada segala penyakit, tapi juga yang membebaskan dari kesukaran dan penderitaan. Kedatangan sang surya kebenaran mendatangkan transformasi dalam kehidupan umat. Pertama, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ayat 2. Ini menggambarkan suatu sukacita yang besar dari keadaan yang terbelenggu. Dibahasakan tadi, dalam kandang, terbelenggu, dalam keadaan yang menderita. Umat dibebaskan dan dimenangkan. Yang kedua, yang transformasi yang terjadi ketika sang surya kebenaran itu datang, hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Terjalin hubungan cinta kasih yang tulus, harmonis, rukun dan damai. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Yang ketiga, ketika sang surya kebenaran itu datang, orang-orang fasik akan dikalahkan, dihancurkan, diinjak-injak, akan menjadi seperti abu. Ini menunjuk bahwa kedatangan sang surya kebenaran, yaitu Yesus Kristus, mengendalikan dan menghancurkan segala kuasa kejahatan. Dialah yang menang dan memberi kemenangan kepada orang yang percaya kepadanya. Karena itu, umat diingatkan agar tetap hidup berpegang pada Taurat dan melakukan ketetapan-ketetapan dan hukum Tuhan. Ayat 4 itu dari bacaan tadi. Jemaat Maha Tuhan, kalau kita ada sampai saat ini berkat kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita melewati berbagai kesulitan, berbagai penderitaan. Temukan kasih Tuhan di tengah kesulitan dan penderitaan hidup ini. Tuhan murnikan iman kita melalui kesulitan dan penderitaan hidup, supaya kita mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Nanti dibaca, Maleakhi 3 ayat 3 mencatat itu. Karena kasihnya, ketika umat berada di tengah kesulitan, Ia memberi pengharapan baru bahwa akan terbit sang surya kebenaran. Itulah yang telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus datang bukan hanya memulihkan keadaan ekonomi, politik, keamanan, tapi lebih dari itu, memulihkan hubungan dengan sesama, dan terutama hubungan dengan Allah melalui salib, pengampunan dosa, dan anugerah keselamatan. Dan karena itu, di perayaan Minggu Advent ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kesiapan menyambut Dia yang akan datang kembali itu nyata. Kita hidup takut akan Tuhan, tetap berpegang dan melakukan perintah ketetapan Tuhan, dan memiliki semangat, sukacita, kerja maksimal dalam mengisi dan menjalani hidup ini. Semoga itu yang kita lakukan, sehingga perjalanan hidup ini sungguh-sungguh datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman Tuhan ini memperlengkapi kami semua sebagai pelayan Tuhan, tapi juga sebagai anggota jemaat
di mempersiapkan diri menjalani minggu-minggu Advent ini. Dan tolong kami supaya firman ini menjadi gaya hidup kami. Dan diberkati semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini. Diberkati tim multimedia dan semua komponen yang terkait, termasuk juga saudara-saudara kami yang tetap taat setia mengikuti pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Biar Tuhan jamah dan Tuhan ubahkan setiap kami, supaya kami hidup berkemenangan dari berbagai kondisi keadaan hidup kami. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Terima kasih kepada semua yang mengikuti pelayanan ini. Kami berdoa kiranya pelayanan ini menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Sehingga kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Trims.